Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahman dengan NIM A1P1240033. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang sangat menarik dan relevan dalam ilmu geografi, yaitu geomorfologi umum. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Yang pertama, epistemologi dan ontologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, asal-usul, batas-batas, dan validitas pengetahuan. Epistemologi berfokus pada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan memvalidasi kebenaran dari apa yang mereka ketahui. Morfologi yaitu bentuk permukaan bumi. Morfologi terbentuk menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama morfografi, yaitu mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan. Contohnya seperti kipas aluvial, dataran banjir, kerucut gunung berapi, lereng atas, lereng tengah, dan lain-lain. Morfometri, kondisi bentuk lahan secara kuantitatif. Contohnya kemiringan lereng, ketinggian, jarak puncak dan lembah, besarnya tanah longsor, dan lain-lain. Morfogenetik, asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Morfostruktur aktif, dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya seperti terbentuknya gawir sesar, antiklinal, patahan terkait dengan gempa serta erupsi masa lampau, dan lain-lain. Morfostruktur pasif, dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya seperti peristiwa pelapukan erosi dan pembentukan gumuk pasir. Morfografi, dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat. Contohnya banjir erupsi, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Morfokronologi, urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Pantai Cliff atau tebing, pantai dengan tebing curam yang terbentuk akibat erosi gelombang yang terus-menerus mengikis tebing. Pantai erosional, pantai yang didominasi oleh proses erosi di mana gelombang mengikis dataran sehingga garis pantai bergerak ke arah dataran. Pantai erosional, pantai yang didominasi oleh proses erosi di mana gelombang mengikis daratan sehingga garis pantai bergerak ke arah daratan. Biasanya terdapat tebing dan platform abrasi. Pantai deposisional atau deposisi, pantai yang terbentuk oleh endapan sedimen seperti pasir atau kerikil. Proses deposisi mendominasi menghasilkan pantai landai dan berpasir. Morfoarrangement, hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta kelingkungan dan berkaitan dengan proses-proses geomorfi. Genetik bentuk lahan. Genetik bentuk lahan atau asal-usul bentuk permukaan bumi terbagi ke dalam beberapa orde dengan relief. Orde 1 sebagai yang terbesar dan paling fundamental. Relief ini terdiri dari fitur-fitur besar yang ada di permukaan bumi seperti benua dan samudra. Berikut adalah penjelasan terkait relief orde 1. Benua. Benua adalah daratan luas yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ada 7 benua besar di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Benua terbentuk melalui proses geologis jangka panjang seperti pergerakan lempeng tektonik yang saling bertabrakan, terangkat, dan memisah.
Yang kedua, samudra. Samudra adalah wilayah perairan luas yang mengelilingi benua-benua. Ada 5 samudra utama di bumi, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Samudra utama di bumi yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Relief dasar samudra meliputi fitur-fitur seperti palung laut, punggung tengah samudra, serta dataran aksial yang terbentuk melalui proses vulkanik dan tektonik. Proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah proses yang bertanggung jawab atas pembentukan, perubahan, dan pengembangan bentuk-bentuk permukaan bumi atau bentang alam. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal atau endogen yang berasal dari dalam bumi dan faktor eksternal atau eksogen yang berasal dari luar bumi. Vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya material dari dalam bumi ke permukaan melalui aktivitas gunung berapi. Material yang dikeluarkan bisa berupa magma, gas, abu vulkanik, dan material padat lainnya. Vulkanisme dapat menghasilkan berbagai bentuk bentang alam seperti gunung berapi, dataran lava, dan pulau vulkanik. Diastropisme. Diastropisme adalah proses deformasi kerak bumi yang disebabkan oleh gaya tektonik, seperti tekanan dan tarikan pada lempeng bumi. Diastropisme melibatkan pembentukan dan perubahan pada bentuk permukaan bumi melalui proses yang lebih lambat dibandingkan vulkanisme. Relief orde 2. Relief orde 2 adalah bentuk lahan yang lebih detail dibandingkan dengan relief orde 1 yang mencakup benua dan samudra. Relief orde 2 terdiri dari bentang alam yang terbentuk akibat aktivitas tektonik, vulkanik, dan erosi yang lebih kecil skalanya dibandingkan dengan orde 1, tetapi tetap signifikan dalam membentuk karakter wilayah yang luas. Bentang alam pada orde 2 biasanya meliputi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Pegunungan. Pegunungan merupakan bentuk lahan yang menonjol akibat pergerakan tektonik, seperti kipatan atau patahan pada kerak bumi. Relief ini biasanya memiliki ketinggian yang signifikan dibanding wilayah sekitarnya dan terbentuk akibat gaya kompresi lempeng tektonik. Dataran. Dataran adalah bentuk lahan yang relatif datar dan rendah, terbentuk oleh proses sedimentasi erosi atau aktivitas geologi lainnya. Proses tenaga eksogen. Yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan di permukaan bumi tanpa mengubah lokasi material tersebut. Pelapukan dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu pelapukan fisik atau mekanik. Proses penghancuran batuan menjadi fragmen yang lebih kecil tanpa perubahan komposisi kimia. Contohnya termasuk pelapukan karena perbedaan suhu atau ekspansi dan kontraksi, pembentukan dan pencairan air di dalam celah batuan, serta aktivitas biologis seperti akar tanaman yang merusak batuan. 2. Pelapukan kimia. Proses pelapukan yang melibatkan reaksi kimia sehingga menyebabkan perubahan komposisi kimia batuan, contohnya meliputi oksidasi, hidrolisis, dan karbonasi, di mana batuan mengalami pelarutan atau perubahan material. Yang ketiga, pelapukan biologis. Pelapukan yang disebabkan oleh organisme hidup seperti akar, tanaman, lumut, atau aktivitas mikroorganisme yang mengurai batuan. Erosi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh agen-agen eksternal seperti air, angin, es, atau gravitasi. Proses erosi memindahkan material hasil pelapukan dari satu tempat ke tempat lain. Ada beberapa jenis erosi berdasarkan agen yang berperan. Yang pertama, erosi oleh air.
Yang pertama yaitu erosi oleh air atau erosi fluvial. Erosi yang disebabkan oleh aliran air sungai atau hujan yang mengikis tanah dan batuan, membentuk lembah, dan delta. Erosi di mana es mengikis permukaan batuan dan membentuk lembah berbentuk U. 4. Erosi oleh gravitasi atau mass watching. Pengikisan yang disebabkan oleh gaya gravitasi di mana material bergerak menuruni lereng. Bentuk erosi ini meliputi longsor, tanah longsor, dan runtuhan batu. Transportasi. Setelah erosi, material yang terlepas akan dipindahkan dari lokasi asalnya melalui agen-agen seperti air, angin, atau es. Transportasi material terjadi ketika partikel-partikel tersebut bergerak akibat energi yang disediakan oleh agen-agen eksogen ini. 1. Transportasi oleh air. Sungai dan aliran air membawa partikel-partikel tanah dan batuan dari hulu ke hilir, di mana material halus seperti pasir dan lumpur sering diendapkan di dataran rendah atau delta sungai. Yang kedua, transportasi oleh angin. Angin dapat membawa partikel-partikel kecil seperti pasir jauh dari sumbernya, terutama di daerah gurun. Proses ini membentuk bukit pasir yang terus berubah bentuk. 3. Transportasi oleh gletser. Gletser membawa batuan besar dan sedimen kecil bersamaan dengan pergerakan es yang kemudian diendapkan ketika es mencair. Sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material yang diangkut oleh air, angin, atau es setelah energi pengangkutannya berkurang. Sedimentasi menghasilkan pembentukan bentang alam seperti delta, pantai, dan dataran aluvial. Proses ini penting dalam siklus erosi karena menandai akhir perjalanan material yang terlepas dari tempat asalnya. Sedimentasi oleh air. Material yang terbawa oleh air sungai akan diendapkan di bagian hilir sungai atau di delta, membentuk dataran subur dan wilayah pengendapan lainnya. Sedimentasi oleh angin. Angin mengendapkan partikel pasir di wilayah yang terhalang oleh vegetasi atau bebatuan, membentuk bukit pasir dan struktur aeolian lainnya. Sedimentasi oleh es. Material yang diangkut oleh gletser akan diendapkan setelah es mencair, menghasilkan moraine, drumlin, dan fitur glasial lainnya. Relief orde 3. Yang pertama yaitu bentuk lahan erosional, terbentuk akibat proses erosi yang mengikis material dari permukaan bumi, menghasilkan fitur topografi yang tajam dan terpotong. Yang kedua yaitu bentuk lahan deposisional, terbentuk melalui pengendapan material yang relief orde 3. Yang pertama yaitu bentuk lahan erosional, terbentuk akibat proses erosi yang mengikis material dari permukaan bumi, menghasilkan fitur topografi yang tajam dan terpotong. Yang kedua yaitu bentuk lahan deposisional, terbentuk melalui pengendapan material yang telah tererosi dan di bawah oleh agen seperti air, angin, atau es. Yang ketiga yaitu bentuk lahan residual atau adalah fitur yang tersisa setelah proses erosi yang intensif mengikis sebagian besar material sekitarnya, meninggalkan fitur yang lebih tahan terhadap erosi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.